Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Septiana Ramadhani dengan NIM 12401061010001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi matematika tentang matriks yang dibagi ke dalam beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Materi matriks dalam video ini akan dibahas dalam beberapa part, yaitu part pertama, jenis-jenis matriks, part kedua, kesamaan dua matriks, part ketiga, penjumlahan dan pengurangan matriks, part keempat, perkalian matriks, dan part kelima, determinan matriks dan inverse matriks. Setelah mengikuti seluruh pembelajaran pada setiap bagian tersebut, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan jenis-jenis matriks, menentukan kesamaan dua matriks, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan matriks, menyelesaikan perkalian matriks, dan menentukan determinan dan inverse matriks. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan jenis-jenis matriks. Sebelum membahas mengenai jenis-jenis matriks, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu matriks, bagaimana definisinya, serta bagian-bagian penting yang terdapat dalam matriks. Hal ini bertujuan agar kita memiliki pemahaman dasar yang kuat sebelum mempelajari jenis-jenis matriks secara mendalam. Pada slide ini, kita akan mulai dengan mengenal matriks, khususnya mengenai definisi matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung biasa, yaitu tanda kurung buka dan tutup, atau tanda kurung siku. Matriks biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, seperti huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Setiap matriks memiliki ukuran yang disebut dengan ordo matriks. Ordo matriks ditentukan oleh banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Dengan kata lain, ordo matriks menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom yang dimiliki oleh suatu matriks. Jika suatu matriks memiliki M baris dan N kolom, maka ordonya adalah M dikali N, atau dapat ditulis dengan notasi A sub M kali N, yang berarti matriks A berordo M kali N. Sebagai contoh, jika suatu matriks memiliki 5 baris dan 5 kolom, maka ordonya adalah 5 kali 5, atau dapat ditulis sebagai A 5 kali 5. Dengan memahami ordo matriks, kita dapat mengetahui ukuran atau bentuk dari suatu matriks dengan lebih jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai elemen matriks. Setiap bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut sebagai elemen matriks. Elemen matriks memiliki notasi khusus, yaitu A sub IJ. Notasi A sub IJ memiliki arti bahwa elemen tersebut berada pada baris ke I dan kolom ke J dalam suatu matriks. Sebagai contoh, jika suatu elemen berada pada baris kedua dan kolom ketiga, maka elemen tersebut dapat ditulis sebagai A sub 2, 3. Pemahaman mengenai elemen matriks sangat penting karena elemen merupakan bagian dasar dari suatu matriks. Kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dan terdiri dari beberapa elemen dalam satu baris tersebut. Dengan kata lain, matriks baris adalah matriks yang jumlah barisnya satu, sedangkan jumlah kolomnya bisa lebih dari satu. Sebagai contoh, suatu matriks yang memiliki satu baris dan beberapa kolom disebut matriks baris. Selanjutnya, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dan terdiri dari beberapa elemen dalam satu kolom tersebut. Artinya, matriks kolom adalah matriks yang jumlah kolomnya hanya satu, sedangkan jumlah barisnya bisa lebih dari satu. Contoh matriks kolom adalah matriks yang bersusun secara vertikal dalam satu kolom. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah
jumlah kolom. Sebagai contoh, matriks berordo 2x2, 3x3, atau 4x4 merupakan matriks persegi karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Pada matriks persegi, terdapat dua jenis diagonal, yaitu yang pertama diagonal utama. Diagonal utama yaitu elemen-elemen yang terletak dari sudut kiri atas menuju sudut kanan bawah. Yang kedua, diagonal samping. Diagonal samping yaitu elemen-elemen yang terletak dari sudut kanan atas menuju sudut kiri bawah. Kedua diagonal ini memiliki peranan penting dalam menentukan sifat-sifat suatu matriks. Selanjutnya, kita membahas matriks datar dan matriks tegak. Matriks datar adalah matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah barisnya. Dengan kata lain, matriks datar memiliki bentuk yang lebih melebar ke samping. Sebaliknya, matriks tegak adalah matriks yang jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Artinya, matriks tegak memiliki bentuk yang lebih memanjang ke bawah. Matriks datar dan matriks tegak sering juga disebut sebagai matriks persegi panjang karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang memiliki elemen-elemen tertentu yang bernilai 0, baik di bawah diagonal utama maupun di atas diagonal utama. Matriks segitiga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Yang kedua, yaitu matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kedua jenis matriks ini sering digunakan dalam perhitungan matematika, terutama dalam aljabar linear. Pada slide ini kita akan membahas mengenai matriks identitas dan matriks diagonal. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen yang berada pada diagonal utama. Artinya, hanya elemen pada diagonal utama saja yang memiliki nilai selain 0. Selanjutnya, matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Matriks identitas biasanya dilambangkan dengan huruf I dan memiliki peranan penting dalam operasi matriks, terutama dalam perkalian matriks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks 0 dan matriks simetris. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks ini biasanya dilambangkan dengan huruf O, sedangkan matriks simetris adalah matriks persegi yang elemen-elemennya memiliki nilai yang sama terhadap diagonal utama. Dengan kata lain, suatu matriks dikatakan simetris jika elemen pada baris KI dan kolom KJ sama dengan elemen pada baris KJ dan kolom KI. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai matriks transpos. Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Artinya, elemen yang semula berada pada baris akan berpindah menjadi kolom dan elemen yang semula berada pada kolom akan berpindah menjadi baris. Transpos matriks biasanya dilambangkan dengan huruf T yang diletakkan di bagian atas kanan matriks. Demikian penjelasan mengenai part 1 jenis-jenis matriks yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat membantu dalam memahami konsep matriks dengan lebih baik. Selanjutnya, berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi pada video ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.